Kalian tahu gak sih, ternyata satu hal yang paling berbahaya di era sosmed kali ini, itu bukan hoax, bukan hate speech, bukan juga cyberbullying. Tapi sesuatu yang lebih halus, lebih senyap, tapi justru lebih menyesatkan. Namanya echo chamber. Sebuah kondisi di mana lu cuma denger, lihat, dan baca hal-hal yang sejalan sama pikiran lu. Kayak lu ngomong di ruangan yang bergema. Suaranya tuh bakal mantul balik. Tapi lu pikir itu suara orang lain yang setuju sama pendapat lu. Padahal itu kan cuma gema dari mulut lu sendiri. Dan yang bikin tricky adalah awalnya tuh biasa aja, nggak kelihatan berbahaya. Tapi lama-lama echo chamber akan menggerogoti lu pelan-pelan. Tapi lama-lama lu mulai ngerasa kayaknya pemikiran gua deh yang paling benar. Pemikiran orang lain kayaknya salah. Dan ketika ada yang beda sedikit aja sama pemikiran lu akan merasa aneh. Lu akan langsung serang itu orang dengan argumen yang lu punya. Bahkan lu mulai mikir, ini orang kayaknya bodoh deh. Gua doang yang pinter. Padahal bisa jadi lu hidup dalam ruang gema alias echo chamber yang lu bikin sendiri. Yang bikin lu tuh sampai lupa gimana caranya dengerin pendapat orang lain. Gue pernah lihat satu riset dari MIT Technology Review yang bilang bahwa echo chamber itu bikin orang mikir lebih ekstrim. Jadi ketika lu makin sering ngeliat konten yang sama, lu makin yakin kalau itu satu-satunya kebenaran. Dan ketika keyakinan di kepala lu itu semakin besar, makin kecil kemungkinan buat lu terbuka sama pandangan yang lain atau pandangan yang berbeda. Mau tahu nggak kenapa? Ini tuh berbahaya banget. Echo chamber tuh bahaya banget. Karena makin banyak orang yang merasa si paling bener nih. Dan makin sedikit orang yang mau belajar. Dan sebuah bangsa yang isinya orang-orang yang berhenti belajar, pelan tapi pasti bakal mati. Gak usah jauh-jauh deh ambil contohnya. Sekarang lu coba lihat aja. Explore sosmed lu sendiri. Entah itu di platform manapun ya. Lihat deh di situ. Pasti banyak hal-hal yang lu suka di situ. Misalkan, lu follow akun self-development. Lu bakal nemu banyak motivasi. Lu follow akun politik, lu bakal punya pemikiran-pemikiran tentang politik. Lu follow orang yang sering nyinyir, timeline lu bakal penuh dengan orang-orang yang suka nyinyir. Semua itu bukan kebetulan. Itu hasil dari algoritma yang ngasih makan ego lu. Dan itu bukan salahnya algoritma. Algoritma tuh cuma ngasih apa yang kita klik. Apa yang kita suka, apa yang kita komen, apa yang kita share, itu yang dikasih algoritma ke explore sosmed kita. Karena ketika kita terus dan terus nonton konten yang sama, ngeklik hal yang sama, kita akan dapetin dunia yang mirip-mirip aja. Atau cenderung sama bahkan. Lu akan ketemu di satu titik. Lu merasa dunia tuh kayak sempit banget ya. Saking sempitnya, lu bakal mikir semua orang yang di luar pemikiran lu itu adalah orang yang aneh. Dan disclaimer ya teman-teman, ini bukan soal politik, ini bukan soal ideologi atau segala macam. Mungkin teman-teman pernah dengar kata echo chamber ini dipakai sama politisi, mungkin juga jurnalis dan lain sebagainya gitu. Tapi echo chamber ini bisa muncul di dunia spiritual, pendidikan, bahkan self-development. Kayak misalkan, ada orang yang tiap hari tuh kerjanya dengerin afirmasi positif aja terus. Atau kalau bahasa anak sekarang tuh manifesting aja terus. Tapi dia nggak terima kritik. Padahal kritik itu kan bagian dari pertumbuhan ya. Tanpa kritik, gimana caranya kita bakal berkembang? Gimana caranya kita tahu kita ada di posisi mana? Karena syaratnya berkembang kan, kita harus tahu nih posisi kita di mana. Kayak contoh misalkan lu mau menang sebuah balapan. Taruhlah contoh balapan motor. Nah, ketika lu mau menang balapan motor, lu pasti menyiapkan suatu halnya biar lu bisa menang. Bannya gimana, motornya gimana, alat-alatnya gimana, lu pelajarin sirkuitnya, belokannya, berapa waktu yang lu butuhin untuk menang, siapa lawan-lawan lu pelajarin semuanya. Dan ketika lu mau mulai balapan, lu juga harus tahu posisi start lu ada di mana.
posisi finish lu mau di mana, gimana cara lu ngelewatin lawan-lawan lu. Itu kan syarat untuk menang dari balapan tadi. Ya sama, syarat pertumbuhan lu juga harus tahu gimana caranya untuk bertumbuh, dan paling penting tahu dulu nih posisinya di mana. Ketika kita tahu posisi kita di bawah, oke, berarti kita harus naik ke atas. Tapi ketika posisi kita di tengah, oke, kita harus naik ke atas juga. Ketika kita posisinya udah di atas, gimana caranya maintain biar tetap di atas terus nih. Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali posisi kita di mana, gimana cara bertumbuhnya? Itu lebih kayak ngawang-ngawang aja gitu. Nggak terarah lah, pertumbuhannya tuh nggak jelas. Nggak ada targetnya, nggak ada planningnya, nggak ada rencananya, dan lain-lain. Ya udah, lu cuma bilang, iya gue mau bertumbuh besok, tapi nggak tahu caranya gimana, dan nggak ngelakuin apa-apa juga keesokan harinya gitu, cuma ngucap aja. Karena mimpi tanpa planning itu omong kosong, nggak akan jadi apa-apa. Lu cuma manifesting aja terus, tapi lu nggak ada aksi yang lu lakuin untuk bikin tuh bener-bener terjadi gitu. Atau ada contoh lain, orang yang bilang, gue mau orangnya open minded, semua juga gue terima, tapi giliran ada yang berpendapat yang itu nggak sejalan sama pikiran dia, langsung tuh dia bilang, lu mah toxic. Tapi giliran ada orang yang punya pendapat nggak sejalan sama pikiran dia langsung bilang tuh, lu mah toxic, gue mau cari yang gue mau cari yang sefrekuensi aja. Tapi giliran ada orang yang pendapatnya beda dikit aja sama dia, langsung dibilang toxic, lu mah gak sefrekuensi. Tapi giliran ada orang yang pendapatnya beda dikit aja sama dia, langsung tuh dibilang, lu mah toxic, lu mah gak sefrekuensi sama gue. Nah, itu kan artinya dia bukan orang yang open minded. Itu comfort zone-nya dia, itu zona nyamannya dia yang dibungkus pakai jargon kebebasan berpikir. Gampangnya tuh gini teman-teman, bayangin echo chamber tuh kayak kolam renang. Pas pertama lu nyebur pasti rasanya tuh dingin, seger, enak deh pokoknya. Tapi kalau lu diem di situ terus, airnya tuh bakal keruh, bau, bahkan lu bisa aja tenggelam di situ. Sama kayak pikiran lu, kalau nggak dikasih asupan yang lain dari luar, lama-lama bakal pengap dan busuk gitu. Sekarang kita bahas dari sisi psikologinya sedikit ya, karena secara mental itu manusia punya namanya confirmation bias. Itu adalah kecenderungan buat nyari informasi dan ngevalidasi pendapat lu sendiri. Makanya lu bakal lebih seneng baca komen-komen yang dukung apapun yang ada di otak lu gitu, daripada komen-komen yang ngasih kritik yang sebenarnya logis, sebenarnya membangun lu untuk jadi lebih baik. Tapi karena itu nggak sejalan sama otak lu, ya udah lu abaikan aja komen-komen yang ngasih kritik itu. Lu lebih seneng baca yang dukung lu aja gitu, yang memvalidasi pikiran lu aja. Dan ini faktanya bukan cuma terjadi di orang yang dalam tanda kutip awam gitu ya. Bahkan orang-orang kayak yang kita anggap berpendidikan kayak peneliti, pemimpin, influencer, itu banyak juga yang kena namanya echo chamber. Gue kasih contoh yang ini agak ekstrim sih, tapi di Amerika waktu pemilu banyak banget orang yang percaya teori konspirasi karena mereka cuma nongkrong di forum yang isinya orang-orang yang sepemikiran. Akhirnya gak bisa bedain mana fakta, mana opini, mana yang cuma dibuat-buat aja gitu. Dan itu bikin masyarakat tuh terbelah. Bukan karena data, tapi karena ilusi kebenaran. Sekarang kita coba cari ke diri kita masing-masing. Kapan terakhir kali kita debat sama orang yang gak sepemikiran? Dan kita tuh bener-bener dengerin, bukan cuma nunggu giliran ngomong aja gitu. Kapan terakhir kali kita tuh bilang, kayaknya gue salah deh, sorry ya gitu. Mungkin ada yang sering, mungkin ada yang jarang. Nah yang jarang ini yang berbahaya, karena di dunia sosmed yang salah itu kalah, dan yang kalah itu ngerasa malu. Padahal di dunia nyata, orang yang bisa ngaku salah itu justru yang bisa paling tumbuh lebih cepat. Jadi gimana caranya ngadepin echo chamber? Pertama, lu harus sadar kalau lu pasti punya bias. Nggak ada manusia yang netral. Dan itu nggak masalah. Sama lu sadar lu lagi kena bias lu sendiri. Nah masalahnya, kalau lu ngerasa si paling objektif, si paling netral, si paling waras, nah bias yang nggak disadari kayak gitu, yang jauh lebih bahaya daripada kebodohan yang diakui gitu. Kedua, coba deh lu sengaja keluar dari zona nyaman pemikiran lu. Coba follow akun yang beda banget pemikirannya sama lu. Dengerin orang yang gak lu suka, tapi punya argumen yang kuat gitu ya. Lu gak harus setuju, tapi cukup ngerti logika di balik itu. Karena yang bikin kita bijak tuh bukan menyetujui semua orang, tapi memahami kenapa orang bisa mikir kayak gitu. Yang ketiga, lu harus belajar namanya pause atau tidak reaktif gitu ya. Tapi jadilah orang yang
responsif, bukan reaktif. Bedanya adalah ketika lu reaktif itu biasanya destruktif banget ya. Itu bisa jadi menghancurkan diri lu sendiri. Contohnya gini, ada satu postingan yang annoying lah menurut lu, mengganggu gitu. Lu langsung komen negatif. Itu namanya reaktif. Tapi kalau orang yang responsif itu adalah orang yang ketika ada postingan yang itu mengganggu diri dia nggak langsung komen negatif. Dia akan telaah dulu, cari tahu dulu ini postingannya arahnya kemana, ini maksudnya apa, baru tuh dia akan respon dengan lebih bijak, bukan reaktif seperti orang yang pertama tadi. Yang ketiga, lu harus belajar menjadi orang yang responsif, bukan reaktif. Sebelum komentar, sebelum share, sebelum ikut-ikutan, tanyain dulu ke diri kalian sendiri. Kita tuh bener-bener paham atau cuma pengen kelihatan paham. Karena kadang yang kita sebar tuh bukan informasi, tapi justru ego dalam bentuk kalimat. Dan yang terakhir, keempat, latih empati secara digital. Lu boleh beda pandangan, tapi lu nggak boleh kehilangan rasa sebagai manusia. Karena di balik akun itu manusia juga yang mungkin lagi nyari kebenaran. Sama kayak lu. Walaupun echo chamber itu nggak bakal hilang sepenuhnya. Itu akan tetap ada. Tapi kita bisa pilih buat nggak tenggelam di dalamnya. Caranya bukan dengan cara kita tuh teriak aja lebih keras, tapi dengan mau mendengar lebih dalam lagi. Karena lu nggak akan kehilangan identitas kok, cuma karena ngedenger opini yang beda. Justru dari sana, lu punya perspektif yang bikin lu lebih kuat, lebih utuh, dan lebih menjadi manusia. Karena pada akhirnya, kebenaran bukan tentang siapa yang paling keras ngomong, tapi tentang siapa yang paling berani untuk ngedengar. Thank you udah dengerin sampai akhir. Buat lu yang lagi bertumbuh dari segi pemikiran, kreativitas, atau hal yang lain, mari bertumbuh bersama di Kreatif Bertumbuh Podcast.